Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad memiliki perhatian yang besar manakala ada salah satu sahabatnya yang jatuh sakit. Berbagai macam hal dilakukan Nabi Muhammad untuk meringankan beban penderitaan sahabatnya yang sakit, mulai dari menjenguk hingga menghiburnya. Nabi Muhammad selalu meluangkan waktunya untuk menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Meski tengah sibuk sekalipun, jika mendengar kabar salah seorang sahabatnya sakit, maka Nabi Muhammad langsung menjenguknya. Tujuan Nabi Muhammad mendatangi orang sakit adalah untuk membahagiakan orang tersebut dan keluarganya. Bagaimana tidak, seorang sahabat akan sangat senang manakala dikunjungi Nabi Muhammad di rumahnya. Bagi seorang sahabat, kedatangan Nabi Muhammad adalah sebuah berkah tersendiri. Berikut akan dijelaskan beberapa kisah Rasulullah saat menjenguk beberapa sahabatnya. Seperti apa kisahnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mengeluh karena sesuatu penyakit yang diderita olehnya. Mendengar hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sejumlah sahabat, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud, berangkat menjenguknya. Sesampainya di kediaman, saat beliau mendapati Sa'ad sedang tidak sadarkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, apakah ia sudah meninggal dunia? Para sahabat menjawab, belum ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menangis. Ketika para sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, mereka pun ikut menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, apakah kalian mendengarkan? Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena keluarnya air mata dari mata, tidak pula karena kesedihan hati, tetapi Allah menyiksa karena ini, sambil beliau menunjuk kepada lidahnya, atau Allah akan memberikan rahmat berkatnya. Demikian kasih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga air mata beliau berlinang, saat menjenguk salah seorang sahabatnya yang sedang sakit dan tidak sadarkan diri. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Sa'ad bin Ubadah setelah sadar dari pingsannya, dan kemudian mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menjenguk dirinya dan menangis ketika melihat keadaannya. Serta bagaimana pula sikap dan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, memberikan pengaruh kepada keluarga saat ketika menyaksikan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Inilah kasih sayang Rasul yang memang diutus sebagai rahmat, wujud kasih sayang Allah bagi alam semesta. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjenguk Zaid bin Arqam yang menderita sakit ringan, yaitu sakit mata. Ketika bertemu dengan Sayyidina Zaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, Zaid, seandainya engkau kehilangan kedua penglihatanmu, apa yang akan engkau lakukan? Zaid pun menjawab, aku akan bersabar dan mengharapkan pahala atasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya engkau kehilangan kedua penglihatanmu, kemudian engkau bersabar dan mengharapkan pahala darinya, maka engkau akan memperoleh surga sebagai balasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjenguk tetangganya yang bukan Muslim. Sebagaimana diceritakan, suatu hari seorang anak Yahudi yang biasa melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Mengetahui hal ini, beliau segera mengunjungi Yahudi kecil itu di rumahnya. Sesampainya di sana, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping kepalanya dan berkata, masuklah ke dalam agama Islam. Mendengar ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Yahudi kecil, yang sering melayani dan mengetahui keindahan budi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segera memandang sang ayah yang duduk di sampingnya untuk meminta persetujuannya. Sang ayah yang mengetahui maksud anaknya itu segera berkata, ikutilah ajakan Abdul Qasim. Anak itu pun mengucapkan dua kalimat syahadat dan sesaat kemudian meninggal dunia. Saat meninggalkan rumah mualaf tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari siksa neraka melaluiku. Wallahu a'lam bishawab.